أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, yang terpenting adalah sebagai syifa, sebagai obat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bukan obat sakit malaria, bukan obat sakit tipes, bukan obat sakit stroke, bukan obat sakit apa lagi? Vertigo. Gitu. Iya, mungkin Al-Quran bisa juga mengobati sakit-sakit itu. Tapi ada sakit yang terpenting yang perlu diobati, yaitu sakit yang terkait dengan akidah, kepercayaan, sakit yang terkait dengan akhlak, moral, tinggal laku, sakit yang secara umum disebut sebagai kejahatan. Kejahatan. Orang itu kalau jahat, itulah sakit di situ. Dan itulah sakit yang bahaya. Kalau malaria tapi nggak jahat, nggak ada masalah. Tipes nggak jahat, nggak ada masalah. Nih, stroke juga nggak jahat, nggak ada masalah. Bahkan kadang-kadang orang yang stroke nggak bisa jahat lagi, ya kan? Ini kejahatan. Kejahatan apa? Tentu saja yang paling besar adalah kejahatan kepada Allah. Dan manusia ini dalam bentuk sebelumnya yang sangat lemah, sangat hina, atau tidak layak untuk disebut. Tapi kemudian diciptakan oleh Allah sebagai manusia fi ahsani taqwim, sebagai makhluk yang paling bagus, dikasih fasilitas ini itu dan seterusnya. Loh, kok menyekutukan Allah, kok menyembah selain Allah? Nah, ini kan jahat. Nah, kan? Atau mengingkari Allah, Allah itu nggak ada, jahat lagi. Kan? Atau nipu Allah, katanya beriman padahal tidak beriman, itu kan nipu Allah. Loh, Allah kok ditipu? Itu kan jahat. Itu kejahatan.
Ada juga kejahatan dengan sesama. Ibunya didurhakai. Itu kan kejahatan besar juga. Kecil dibesarkan, besar mendurhakai ibu atau mendurhakai ayah. Mana yang lebih berat? Mendurhakai ayah atau mendurhakai ibu? Seharusnya ibu ngomong bapak. Ibu ini nggak ada. Seharusnya ibu mengatakan bapaknya. Sementara yang bapak ngomong ibu. Dan ibu nasihat kepada anak-anak berbagi. Ini pagi-pagi sudah turun kejujuran keringat baik. Masya Allah, apa yang dipikirkan kamu? Bapak bantu jangan itu. Kalau dia lagi, kalau nanti bapak tidak ada, kamu tanggung jawab. Itu. Jangan sampai. Nah, hormati bapak. Ibu apa? Bapak. Atau sebaliknya. Nah, ibu sudah ada telapak kaki ibu. Bukan di telapak kaki bapak. Bisa ya, memang teori pendidikan. Banyak orang tidak ngerti. Sama kami juga guru. Kami sebenarnya untuk murid-murid berhormat kepada guru itu cara. Kami ajarkan dalam anak itu doa kecil. Doa kecil. Jangan doakan ustaz-ustaz. Paling itu ujungnya belakang. Tapi juga jangan lupa doakan ustaz. Nah, ustaz ini kan ada sesuatu. Gitu, doanya gitu juga. Tak terlalu bisa doakan sila. Tidak bisa. Doakan sila, doakan tambah kaya, doakan tidak cara. Kita kalau mencari doakan oleh itu doakan sila. Ustaz hidup ini sangat bersyukur. Tapi ibu, bapak, sebenarnya kita harapkan juga bapak ibu kalau masih dengarkan guru itu. Jadi tinggalkan itu. Jangan sampai murid istilah guru ini jangan mana guru. Oh. Terus kemudian menunjukkan kemarahannya kepada guru di hadapan anak. Masya Allah, itu bakat. Itu bisa ya ilmu nggak barokah, ya ilmu nggak nyambung. Gimana bapaknya atau ibunya mencela ustadznya, gurunya, atau sebaliknya guru mencela pada bapak? Jangan dengar. Tapi guru nggak ngerti juga dia jadi guru. Karena guru yang tepat, meskipun orang tua kadang-kadang itu memang kurang baik, tapi tetap guru ngaji. Berlakulah dengan bijak. Kalau kamu sudah ngerti ini, jangan guruin orang tua. Ingatkan baik-baik. Dengan santun, dengan cara bertanya. Bukan dengan cara mentang-mentang kamu sudah jauh, pintar. Lalu kemudian jawab, saya dari imam, bapak maksudnya imam. Atau baca bahasa itu jangan itu. Tidak boleh itu. Tetap. Ya. Kalau disuruh bapak imam baru, meskipun anak awal, pulang.
itulah akhlak, itulah etika, itulah adab. Nah, Al-Quran itu datang menyembuhkan akhlak yang buruk, dan semua keburukan itu sumbernya adalah hati. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, mir rabbikum, dari Rabb, dari Tuhan, wa syifa'un, dan obat, lima fis sudur, terhadap apa-apa yang ada di dalam hati, terhadap penyakit, obat terhadap penyakit yang ada di dalam hati. Artinya sakit hati. Ini sakit hati. Sakitnya di sini kan? Di sini jadi masalah. Orang itu kalau sakit kaki, sakit kepala, sakit encok, ya sakit masalah. Yang ini masalah itu kalau sakit hati. Nah, sakit hati itu ujungnya nggak enak makan, ya kan? Gak enak tidur, gak enak. Yang paling buruk adalah tidak enak sholat. Itu sakit hati. Sholat gak enak, ibadah kepada Allah gak enak, baca Quran gak enak, berzikir gak enak. Karena yang buat makan gak enak biasanya ya sakit hati juga. Tapi bisa terjadi juga sakit malaria, makan gak enak. Teh manis katanya pahit, itu malaria. Tapi kalau sudah sakit hati, semuanya gak enak. Yang enak adalah kalau berbuat dosa. Berbuat dosa. Sholat gak enak. Tapi yang enak nyembah berhala, nyembah kuburan. Ada dengan kata di masjid gak enak, ternyata kumpul di kuburan enak. Terus nyembah kuburan ujungnya. Ada yang memang perlu diluruskan. Dia kubur benar, boleh, bagus. Dalam rangka apa? Ingat mati, gitu. Jadi ziarah kubur itu dalam rangka ingat mati. Yang kedua, mendoakan. Lebih banyak terjadi orang ke kuburan malah yang ingin hidup. Yang mati kalian, tapi yang hidup. Lalu kemudian bukan mendoakan, tapi justru minta diwakilkan, ngawat kebersamaan. Jadi begitu. Yang begitu. Terus juga apa? Melakukannya seakan-akan itulah yang disyariatkan menjelang hari raya, menjelang hari puasa. Yang begitu tidak ada syariatnya. Kapan mau ziarah silakan. Tapi dalam rangka ingat tadi bukan ibu ini mau ada ketupat bermadu atau curhat yang macam-macam, nyiram, enggak beri nyiram-nyiram itu. Siapa yang minum? Disiram air putih, air bunga 1000, ya kan? Masih kurang teh, masih kurang susu, kopi. Gak bisa ke kuburan, anaknya dibesarkan, gak bisa ke kuburan kita. Kalau saya pesan kopi saja tidak dapat pulang, mana ada. Jadi
Sakit hati itu terhadap kebaikan tidak enak, tapi terhadap keburukan beribadah kepada Allah bawaannya emosi, mau cepat balik. Ustaz yang nangis dan sujud. Pada rata-rata nggak ada sujud sampai semenit, belum. Tapi sudah belum sampai sujud. Rukuk bawaannya kurang senang. Meskipun ya Ustaz juga diminta bijaksana, karena memang macam-macam orang diminta bijaksana. Ya, jangan terlalu lama berdiri, jangan terlalu lama rukuk, karena mungkin ada yang nggak kuat rukuk lama kan? Gimana cara-cara rukuk sekali datang ketemu Ustaznya agak panjang. Kalau yang biasa rukuk memang nggak ada masalah, biasa kan? Tapi yang ke masjid apalagi di bulan Ramadan itu kan nggak semua yang biasa. Kalau yang biasa insya Allah yang ada. Dan baru sekali ke masjid ketemu Ustaz panjang. Kok saya masjid tadi? Iya. Ketemu yang panjang. Ya, makanya Ustaz lagi minta bijaksana itu. Tapi juga jangan terlalu ngebut juga. Karena kalau yang biasa jangan ngebut, gak enak juga kan? Jangan bangun juga. Biasa ini ngebut. Ada apa itu? Pengguna ini kan banyak lobangan. Termasuk juga banyak apa itu sandungan itu. Sudah jalan-jalan itu bagus, kasih lagi apa tumbuhan batu. Tumbuhan batu lebih halus juga. Orang nyebutnya polisi tidur. Itu maka sampai ada mengatakan jangan yang tegak tidurnya susah. Itu juga. Kan sakit kita. Kalau yang biasa enak lawan kita begitu menghubung. Sakit. Belum selesai baca Al-Fatihah sudah rukuk. Ya. Belum selesai baca doa kita sudah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang itu, memang seorang perawan itu nggak disunahkan baca doa kita. Itu kan? Tapi ada yang terus langsung Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak baca istilah Allahu Akbar kabira atau wajhtu wajhiya atau Allahumma barik. Allahumma barik wa barik wa barik. Itu harus seperti itu. Dapat baik. Di sana ada yang terus terang di zaman beberapa waktu yang lalu kita masih melakukan dapat berdoa kita. Ingat saya, ada doa kita, ada alhamdulillah sampai kita bisa di sana tidak dibaca juga. Kalau langsung sangat cepat ini, terus tidak begitu kedengaran. Maka kadang-kadang kita sarankan yang tidak berwaktu tidak menjaharkan Bismillah itu. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika kita baca Bismillah tadi dipelajari dan itu boleh. Itu variasi dalam membaca Al-Qur'an. Sampai nanti ada variasi itu wadduha itu dibaca wadduhi. Oh iya, itu variasi boleh. Jadi saya sarankan kalau di guru hati-hati, jangan mentang-mentang boleh lalu baca. Umat harus dikasih tahu dulu ini boleh biarkan sih. Kalau enggak diberitahu nanti jadi ketawa ibu-ibu. Enggak enak kan? Kalau itu bikin kusuk, malah bikin ketawa. Jadi itu memang pentingnya juga Ustaz tidak mentang-mentang tahu semuanya kasihkan semua kali ini. Jadi orang harus tahu apa yang perlu dikasih. Jadi sakit hati itu dengan kebaikan
Tapi dengan keburukan kita, makan yang halal nggak enak, makan yang haram lahir. Ya. Hartanya di rumah itu banyak yang halal, tapi ternyata masih ngambil di sana korupsi kan? Istilahnya tapi kejar yang di sana. Yang terjadi. Tapi ini syaitan. Syaitan menstimul atau mendorong lidah itu bisa merasakan kenikmatan yang haram, tapi yang halal enggak. Begitu. Sahabat, hubungan suami istri juga begitu. Dengan orang lain juga yang enak sekali. Padahal itu sebenarnya sama saja itu. Tapi itulah syaitan. Itulah syaitan. Pegang-pegang orang tua yang enak sekali. Pegang-pegang istri itu sebelum. Syaitan. Makan juga begitu. Kayaknya makan itu kalau apa menjelang sholat itu enak sekali. Jadi tambah mahal. Jika nanti sholatnya terlambat. Begitu juga tidur. Kita jam 12 tidak bisa tidur. Menjelang subuh itu bawaan ngantuan. Iya kan? Itu saya tahu. Di rumah, duduk-duduk, tak bisa tidur. Di masjid mendengarkan ustaz pengajian, duduk-duduk di masjid itu kayaknya ada penghuni di pasar. Tapi duduk di mana? Di pantai atau di kafe itu kayaknya ada empuk sekali. Jadi lama gitu. Tapi kalau di masjid itu goyang kanan, goyang kiri. Padahal sudah sebentar. Padahal kan sama. Ayo, ketika hati itu tidak sakit dan sakitnya yang memang sakit ditambah lagi dengan setan. Karena itu Allah turunkan Al-Quran wa shifaa'un lima fis-sudur, dan obat bagi sakit yang ada di dalam wa hudan wa rahmah lil mu'minin, petunjuk dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi catatannya memang Al-Quran itu merupakan rahmat, merupakan mau'izah, merupakan huda. Itu bagi orang yang beriman, lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Yang tidak beriman tambah sakit hati. Oleh karena itu, maka iman dia sangat betul. Tapi bisa terjadi ada orang yang tadinya tidak beriman mendengarkan Al-Quran jadi beriman. Dan itulah yang terjadi pada para sahabat dahulu. Mereka yang tadinya ingkar kepada Allah, musyrik, mendengarkan Al-Quran, masya Allah, akhirnya kemudian dulu. Karena Allah sebutkan sebenarnya Al-Quran itu, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah." Al-Quran itu karena saking hebatnya Al-Quran, andaikan diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu tunduk, rukuk, sujud, dan tahan.
karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu memang kami pernah ditawarkan kepada gunung, langit dan bumi untuk mendapatkan aman dari Allah. Para bayi dan mereka Allah tidak tahan dengan tidak tahan. Yang mau manusia. Begitu. Kenapa? Karena memang hanya manusia yang bisa menerima Al-Quran dengan baik atau menolak dengan keras. Selain manusia, iblis saja itu lari nangis. Ya. Iblis itu lari nangis. Kalau kita baca Al-Quran, ada surat As-Sajadah atau ayat As-Sajadah, ada ayat yang memerintahkan kita sujud. Lalu itu dibaca dan manusia sujud, maka setan itu lari wajah nangis. Jadi kalau manusia bukan lari wajah, lari pulang, masya Allah, lalu pasca bisa tadi. Marah. Dia. Kalau manusia bisa marah. Mendengar Al-Quran itu kalau manusia bisa marah. Jadi kalau iblis tidak tahan dia, lari dia. Itu iblis. Kalau gunung pecah, maka nggak mau. Manusia itu memang ada tipe dua. Dia terima Al-Quran dengan baik, hingga Al-Quran masuk ke dalam hati, lalu menumbuhkan kebaikan, amal soleh dan seterusnya. Gambarannya manusianya adalah Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi, Abu Bakar. Selain Nabi, Khadijah. Selain Nabi, Bilal. Selain Nabi, banyak sekali sahabat-sahabat. Yang tadinya Umar. Umar itu orang yang mau membunuh Nabi. Keras sekali. Tapi mendengar Al-Quran dibacakan, apa yang terjadi? Nangis. Dengkulnya tidak kuat nahan badan. Dengkul tidak kuat nahan badan. Tertutup. Lalu kemudian Al-Quran masuk. Apa yang terjadi? Perubahan. Siapa yang mengganggu Nabi Muhammad SAW? Aku pegang. Yang tadi dia mau memenggal Nabi, berubah. Itu berubah. Begitu, karena itu. Jadi masuk. Ketika masuk, Al-Quran masuk, menumbuhkan sikap samina wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami siap untuk melakukan apa saja yang Engkau perintahkan. Yang besar, yang gede, yang berat, yang ringan. Samina atau. Tapi bagi yang menolak, ada yang seperti Abu Jahal, tidak mau. Dan bisa dia nolak, dan bisa tetap tegak berdiri lagi. Itu hebatnya manusia. Bisa nolak Al-Quran dan dia tetap tegak. Kalau gunung nggak bisa, iblis nggak bisa. Jangan saja dia tegak. Tapi kalau manusia bisa. Tapi sekarang sudah banyak kan? Nolak Al-Quran dan kelihatan bisa tegak. Jadi itulah hebatnya manusia. Jadi bisa nolak Al-Quran. Dan itu maka disebutkan di dalam Al-Quran, hati manusia itu sebenarnya lembut. Tapi kalau sudah keras, hati manusia itu sebenarnya lembut. Tapi kalau sudah keras, lebih keras daripada batu. Kalau tiga, waliya kalau tiga, awal asyadu qaswa. Hati manusia itu bisa seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Apa buktinya? Batu itu keras, air itu lembut. Tapi ternyata batu bisa berlubang karena air. Tapi hati manusia bisa tidak
mempan terkena Al-Qur'an. Contohnya, ya Abu Jahal, tidak bisa. Contohnya, Abu Lahab, tanpa tiada adilah Abu Bakar, sudah dibacakan Al-Quran, malah nantang. Abu Jahal juga begitu. Itu hati manusia yang sudah keras. Termasuk gambaran hati kalau sudah keras, kayak sudah dalam kondisi banjir dasar. Nabi memanggil anak kesini. Gimana kira-kira coba? Terbayang, yang anak ternyata nolak tidak. Padahal banjir sudah sangat deras. Enggak. Sa'awi ilal jabal. Dia akan lari ke gunung. Yang simuni minal ma'. Aku akan bisa selamat dari air banjir. Gunung bisa melindungi. Coba. Terbayang enggak sih? Ada anak dipanggil bapaknya dalam kondisi bencana sudah sedemikian dapat, tapi ternyata dia lari. Tidak. Lalu itu, ya. Jadi ternyata hati manusia bisa begitu. Bisa begitu. Itu satu keras ya kan? Hari ini juga ada. Ini dijalankan bapak. Gara-gara mau menikah dengan laki-laki kiri yang pada lain agama. Gak ada. Ini dijalankan ibu. Dan juga bapaknya juga. Ini dijalankan istrinya dan anaknya. Ada juga kan? Nah, aku juga sudah. Ada juga yang ibu ini dijalankan suaminya, ini dijalankan anaknya. Ada. Tidak tahu gara-gara tertarik dengan tawuran di luar. Hati manusia coba. Keras sekali. Maka itu disebutkan hati manusia bisa lebih keras daripada batu. Bisa lebih keras daripada batu. Begitulah manusia terkait dengan Al-Quran. Maka yang bisa menolak Quran dia, yang bisa menerima dia. Tapi seharusnya ya, Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya manusia bisa menerima. Tapi memang tidak bisa menerima kecuali orang yang betul-betul beriman. Yang ketika mendapatkan petunjuk langsung diterima, kemudian keimannya yang terus bertambah subur dan bertambah kuat. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hidayah itu mahal. Apa artinya? Kalau masuk hidayah, tidak akan merasakan kenikmatan dalam beribadah segera akan. Jangan disia-siakan. Karena nanti kalau hilang, tidak ada kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ya sebenarnya itu masjid itu kan ingat. Mana itu? Masjid itu ringan atau berat? Sebenarnya ringan kan? Tapi bisa berat. Gitu. Maka faktornya hati, bukan persoalan kaki. Persoalan masjid itu insya Allah bagi orang yang beriman dan tahu petunjuk Al-Quran ringan. Dan memang sudah dipersiapkan. Dan nanti itu masjid begini. Persiapannya ada. Tapi bagi orang yang hidayah belum masuk, tidak tahu dan menolak Al-Quran dari itu masjid itu berat sekali. Berat sekali. Persiapan tidak ada, mempersiapkan juga berat, sudah mau berangkat juga berat. Kayak ada ganjal apa gitu. Percaya nggak? Percaya? Apa betul? Loh, sudah ngantar jenazah. Ya Allah, sudah ngantar jenazah ke masjid. Itu rela-relanya nunggu di luar. Tidak salah. Ada?
Nah, banyak kan? Ya Allah. Rela-relanya di luar. Pakainya bagus, berbentuk. Tapi di luar itu. Lo kenapa? Berat itu. Kemas itu berat lagi. Kalau hati sedang sama dengan suami yang sedang marah di masuk rumah itu berat. Tapi bagaimana dia bisa marah itu? Itu pernah kita ceritakan. Dulu dalam terpusat ke masjid sholat, diajak sholat, Ustaz, saya jaga dari Ustaz. Lu korelanya jaga dari Ustaz itu daripada sholat. Coba, ayo. Berat. Ini apa faktornya? Hati. Faktornya kan? Sementara Masya Allah kesana itu bisa dilakukan, dipersiapkan sampai ada stand gunung akan aku datang, lembah akan aku seberangi demi engkau. Dan itu dilakukan dengan persiapan. Nah, pola juga Allahu Akbar. Bagaimana bisa bangun jam 3 gara-gara barang bulan? Ayo. Yang tenang aja dengan anak muda itu berpikir, bagaimana kamu bisa bangun jam 3 gara-gara bulan? Apa yang sangat menarik? Apa yang sangat menarik? Dan terus terang saya termasuk yang tidak ngerti. Kok bisa menarik? Tapi ya saya tak boleh ngomong begitu juga. Ya karena nggak tahu orang kalau sudah, karena ya terus terang saya kasih ini guru apa menurut saya itu selalu berikan dengan guru dan saya ingin sampaikan saya punya guru punya ilmu itu bukan itu ya tetesan dari guru di antaranya ya di nanti ada masuk kalau pesantren itu dan selalu terus kita melihat dan alhamdulillah masuk ke sini. Beliau kawan-kawan lah katanya kita bicar bola coba tulislah satu masing-masing. Udah apa ini? Bola dapat berapa itu ya? Belajar macam aja. Baru juga mengatakan, latihan itu juga bola. Jangan akan kita juara kita makan. Juara kita makan ya. Memang itu kita bukan fokus orang-orang pemain juara bola kan. Tapi kita juara internasional. Dan dibayangkan juara internasional ini uang banyak kan gitu. Dan itu buat juara kita ya enggak. Jangan kita senang. Itu biasa itu kita enggak kenal. Itu kita pikir. Lagi dari pada kami olahraga bola, ngejar bola. Kenapa begitu? Ya begitu. Untuk di depan rumah atau di belakang. Belum begitu. Apa itu? Kita masukkan. Saya punya manusia. Bantu kita guru kita budi untuk bersihkan satu halaman. Memang ada. Dan yang lain kalau lihat guru, kenapa takut disuruh? Iya, Masya Allah. Lari dia, kenapa? Takut disuruh. Tapi kita beberapa saya dan kawan, apa? Malah ngomong supaya disuruh. Karena ya usaha itu berat. Tapi nggak tahu kita merasakan ya silakan itu dulu. Dan kemudian itu lagi kata-kata ini. Jadi itu kan, coba bisa bangun jam 3 gara-gara bohong. Kok bisa? Sementara sholat nggak bisa. Nggak bisa bangun jam 3 untuk sholat, untuk istirahat. Tapi gara-gara bola bisa, bangun. Padahal yang main itu di televisi juga kan? Mereka di televisi.
ada terkejut yang didukung Jawa, sedikit yang tengah. Dan yang didukung, yang tidak didukung, itu semua bukan ada, tidak ada sanad sama sekali. Ini sanad bukan, tapi terbang. Padahal tak ada pahala, tak ada ini. Jadi, akhirnya menuju. Jadi ya, saya mau dia agak pelan-pelan. Saya berketawa-tawa. Karena kalau serius, nanti marah juga yang mau joki. Dan kita nggak ingin membuat marah. Tapi ayo kita mikir. Saya nggak tahu nih olahraga bola itu dari mana. Itu menjadi olahraga yang sangat-sangat membanggakan sampai jadi lambang negara. Yang menang itu berarti ngangkat negara. Iya kan? Kalau sudah menang itu dilakukan sedemikian rupa, satria ini dan itu, ya kan? Padahal hanya menggolkan sekali, besok ulang lagi tak bisa. Kalau itu masya Allah, itu lulukan sedemikian rupa. Jadi ya. Nah ini di antara, ini kan persoalan hati. Dan memang hati itu, kalau sudah suka, sulit untuk dicegah. Dan kalau sudah benci, sulit untuk didorong untuk cegah. Ini rahasia daripada hati. Dan ini di antara tugasnya yang sangat penting adalah Al-Quran. Tapi bagaimana Al-Quran itu bisa mengobati hati kita? Diberi dulu apa dengan memang Al-Quran itu juga ada enak, didengarkan enak. Tapi ingat, Al-Quran itu bukan nyanyian. Al-Quran itu bukan nyanyian, tapi udah petunjuk, Quran pembeda, minhaj, pedoman, kurikulum, undang-undang. Jadi Al-Quran itu bukan nyanyian, meskipun dia nikmatnya melebihi nyanyian. Tapi Al-Quran itu adalah huda, petunjuk. Bayyinat, penjelasan Quran pembeda, minhaj, dustur, minhaj itu kurikulum, dustur itu undang-undang, konstitusi. Maka hendaknya dibaca dengan pemahaman. Jadi